meter. Kemudian kalau kita itu yang dibenarkan, yang digunakan. Sementara yang di template-nya kita lihat ya. Di sini ada yang umum tuh di sini sampai ke sini. Jadi yang sampai ke dalam ini dia akan menurun. Jadi akan mendekati yang polar tadi. Jadi akan menurun, tapi tidak sampai nol ya. Nah, jadi mendekati nol. Tapi kalau turun lagi nih, ini juga seperti itu ya. Kemudian kalau seandainya musim panas, kejadiannya akan seperti ini dia. Dari 20 sampai ke... Apa pengaruhnya dengan terumbu karang? Pengaruh dengan terumbu karang umpamanya tadi dari tropika sampai ke temperate ditemukan terumbu karang. Tetapi di bagian temperate ini tidak seluruhnya. Jadi bagian yang dekat juga ke daerah tropis. Jadi bagian yang dekat ke daerah tropis yang memiliki terumbu karang. Akan tetapi ya kalau kita lihat karangnya, jadi bedakan antara terumbu karang dan karang. Jadi terumbu karang itu adalah ekosistem tadi yang dibangun oleh berbagai macam yang intinya tadi karang itu. Akan tetapi kalau karang itu sampai kemarin saya menceritakan tuh sampai ke perairan Tokyo. Jadi sampai ke perairan Tokyo itu bisa ditemukan yang namanya karang. Akan tetapi terumbu karangnya tidak ada. Jadi ada namanya Alveophora japonica. Ya karangnya kecil, dia skleraktinia, tetapi dia tidak bisa membentuk terumbu. Itu apalagi ya di daerah Tokyo. Sementara di Amakusa ini, yaitu Amakusa ini di bagian selatan lagi, itu di daerah Kumamoto, prefecture, jadi dia di daerah Kumamoto ini ada juga terumbu karang. Itu lebih besar karangnya. Namanya Acropora hyacinthus. Jadi dia tumbuh dengan besar sekali, dia tumbuh melebar. Tetapi dia tidak bisa membentuk terumbu. Ada juga namanya Posilopora, tetapi tetap ya tidak bisa membentuk terumbu sebab karang ini kemarin saya sampaikan bahwa yang semen itu tidak ada. Semen ini kemarin kan berasal dari koralin alga. Koralin itu yang tidak mampu dia membuat menyemen daripada organisme yang lain itu. Dia seharusnya dia bisa membantu daripada karang dalam bentuk terumbu, tapi boleh jadi ada, boleh jadi tidak ada. Dan sepanjang yang saya tahu itu tidak ada yang dijumpai koralin alga ini di daerah yang lintang tinggi itu. Oke, kita lanjut. Mengapa sebagian besar terumbu karang hanya dijumpai di daerah tropis dan subtropis? Tadi sinar matahari yang berwarna terang ya, kemudian air laut yang hangat, kemudian level dari nutrien yang rendah dalam air. Jadi pada dasarnya laut yang dekat ke tropis itu dia memiliki nutrien yang tidak banyak ya, rendah nutriennya. Jadi umpamanya kalau Anda lihat umpamanya daerah yang tanpa terumbu karang, kalau di situ hanya ada pasir aja, pasti organismenya itu terbatas sekali. Dan apabila terumbu karang ada di situ, pasti nanti terumbu karang perairan itu menjadi
subur jadinya. Apa sebab yang membuat suburnya perairan itu adalah terumbu karang itu sendiri. Tetapi kalau dia tidak ada, ya tidak bisa subur dia. Jadi tidak bisa perairan itu menjadi subur kalau di daerah tropis. Yang subur itu hanya di daerah umpamanya ada aliran sungai, umpamanya di Muara ya. Nah, kemudian di aliran sungai. Tetapi di aliran sungai ini tidak terdapat terumbu karang dan biasanya airnya akan keruh. Jadi condong demikian, umpamanya yang mengarah ke Selat Melaka ini ada Sungai Siak yang mengarah ke sana, tetapi airnya menjadi keruh sehingga terumbu karang tidak ada dan airnya tidak jernih ya, dan airnya tetapi dia salah satu faktornya itu yang hangat ini airnya tetap hangat, tetapi dia tidak jernih sehingga dia tidak terang dan sehingga terumbu karang tidak bisa hidup sebab dia tidak jernih. Yang dibutuhkannya pada dasarnya terumbu karang ini memang agak manja juga mungkin ya. Sebab kalau umpamanya tidak lingkungannya tidak bersih, dia tidak akan terdapat di daerah tersebut. Umpamanya kalau tidak bersih, umpamanya penuh dengan umpamanya limbah, juga dia akan terpengaruh oleh limbah ini. Jadi bagaimanapun ya, terumbu karang itu adalah organisme yang sangat sensitif ya. Kalau umpamanya suhu naik, dia akan berdampak terhadap karang. Apabila dia suhu terlalu rendah, tidak sesuai dengan yang dibutuhkannya, dia akan terdampak juga. Jadi oke, kita lanjut. Jadi nutrien menurun ya dengan ke dalam. Kita lihat namanya yang ini adalah sumbu Y ini adalah gram karbon per meter per tahun yang dari 0 sampai 600 ya. Kemudian ini adalah daerah Lestari. Kita lihat ya. Jadi nutrisi dari konsentrasi nutrisi ini akan menurun dengan kedalaman, dan ini universal dan ini universal. Tapi bagaimanapun ya konsentrasi nutrien ini akan menurun dengan mengapa sebagian besar terumbu karang hanya dijumpai di daerah tropis? Tadi sudah kita sampaikan sinar matahari, air laut yang hangat, level nutrien yang rendah, air yang hangat. Nah, kalau tadi air laut yang hangat, kemudian air yang hangat. Rasanya sama aja ya. Jadi air yang hangat itu ya sebagaimana yang saya sampaikan tadi, airnya itu hangat. Kalau seandainya malam dan siang itu air laut itu di daerah tropis ini pada dasarnya dia tetap hangat. Kemudian kalau kita ini dua buah gambar ya, bisa kita lihat sebelah kanan ini yang dengan ikan yang berwarna hitam dengan yang kuning ini berada di Sabang sana. Ya, suatu ketika dulu saya pergi ke Sabang dan itu airnya memang betul-betul bersih. Memang kalau kita lihat di terumbu karangnya ini sudah mati ya. Jadi ini mungkin sudah lama matinya disebabkan oleh ini pada dasarnya disebabkan oleh tingkah laku manusia juga. Ya terutama tentu nelayan. Nelayan ini biasanya ingin cepat kaya, jadi akhirnya laut ini dibom. Apa sebab di situ banyak ikan? Tapi mereka tidak tahu apa sebab yang mati tidak hanya ikan, akan tetapi ekosistemnya juga menjadi sekarat ya. Jadi karangnya juga mati dan lain-lainnya. Sementara karang ini
dalam hidupnya itu sangat sensitif sekali, apa sebab kemudian pertumbuhannya sangat lambat sekali. Kalau seandainya yang dalam bentuk masif umpamanya dia hanya memiliki kecepatan pertumbuhan sekitar 1 cm per tahun, akan tetapi di dalam membunuhnya atau membuatnya mati itu hanya dalam hitungan detik ya, dibom akhirnya dia mati. Karang mati, ekosistemnya juga mati, dan juga ikannya mati. Yang diambil hanya ikan. Ikan yang mati pun seluruhnya, bukan hanya satu, yang menjadi mulai dari yang kecil sampai yang besar. Nah, jadi berarti manusia ini sangat kejam sekali ya. Tetapi mungkin disebabkan oleh ketidaktahuan, apa sebab mereka hanya tahunya dengan ikan, tetapi dia tidak mengetahui makhluk lain juga ikut mati. Kemudian kalau kita bandingkan dengan yang di sebelah kiri ini, yang sebelah kiri ini adalah yang ada di laut Eropa sana dan di sana. Airnya memang pada dasarnya pada keruh ya. Itu yang kita lanjut dengan mengapa sebagian besar terumbu karang hanya dijumpai di daerah tropis. Kemudian ini salinitas ya, salinitas yang stabil dan tinggi. Pada dasarnya di daerah tropis ini salinitas itu dia agak tinggi. Yang lainnya syaratnya itu tadi sinar matahari, air laut, level nutrien, air yang hangat, kemudian salinitas yang stabil. Jadi sekitar lebih dari 30 per mil. Akan tetapi ya, kalau kita lihat ya terumbu karang itu sendiri pada dasarnya kalau hanya dalam waktu yang singkat itu karang ini bisa hidup malahan sampai ke titik nol. Terutama karang-karang yang terekspos pada saat pasang rendah. Jadi kalau kita pergi ke Padang itu banyak karang yang terekspos ke udara. Jadi kalau seandainya dia terekspos ke udara dan pada saat tersebut terjadi hujan, kalau umpamanya hari hujan, otomatis salinitasnya akan menurun ya. Boleh jadi akan sampai nol. Tetapi beberapa karang dia tetap hidup ya dengan kondisi tersebut. Kemudian ya kalau di Padang tersebut yaitu yang bisa kita lihat di Pantai Nirwana. Di Pantai Nirwana itu adalah pantainya agak landai, kemudian memiliki beberapa spesies. Ya sekitar, kalau tidak salah mungkin kisarannya sekitar 10 spesies cuman. Tetapi karang di daerah tersebut dia sudah terbiasa dengan perubahan terutama suhu yang perubahan yang lumayan tinggi, jadi sampai 32 derajat Celcius. Tetapi karang-karang di situ dia tetap hidup. Dan karang-karangnya besar-besarnya itu terdiri dari Porites, Lutea, dan beberapa spesies yang kecil, namanya Goniasterea ada di sana. Dan yang heran kita juga daerah tersebut bukan saja terekspos dengan fluktuasi temperatur yang agak tinggi, tetapi juga di situ banyak minyak. Apa sebab dia daerah daripada nelayan. Di nelayan ini berlabuh di dekat situ, dekat terumbu karang.